tindakan awak kabin Garuda untuk menegur itu sudah benar karena memang kewajibannya untuk memastikan semua penumpang mentaati peraturan keselamatan penerbangan. Demikian juga jika ada penumpang yang mengingatkan, itu adalah merupakan partisipasi publik dalam menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan. Saya bergabung dengan pengamat penerbangan Gary Sujatman. Pak Mas Gary, apa kabar dengan Riko? Baik Mas Riko. Mas Gary, saya sebelum ke bahaya, saya pengen bahas soal larangan tadi. Udah jelas ada aturannya, bahkan bisa dipidana. Tapi kapan sang awak kabin bisa menegakkan ini? Kalau tadi dengar ceritanya kan sudah ditegur berkali-kali juga. Jadi kapan seseorang akan kena tuh pasal? Sebenarnya gini, kalau misalnya pesawatnya sedang bergerak dan dia tetap menggunakan alat yang dia dibilang tidak boleh menggunakan pada fase penerbangan itu bisa langsung diberi sanksi sebenarnya. Cuman tentu dari sisi lain kan maskapai akan memberikan himbauan dulu, kasih tahu berapa kali. Kalau terus membahayakan ya kemudian ya krunya punya pilihan, ini mau diapain? Mau balik, turunin orangnya, atau kita lanjut kita proses di tempat kedatangan. Jadi kru punya banyak pilihan lah, sesuai dengan SOP masing-masing perusahaan ada beda-bedanya untuk tanya kapan. Jadi tidak boleh menggunakan handphone di dalam pesawat itu betul-betul sangat mesti dipahami karena berhubungan dengan keselamatan. Apa bahayanya kalau handphone sampai nyala? Gini, pasal yang tadi disebut pasal 54 itu adalah penggunaan peralatan yang dapat mengganggu navigasi. Penggunaan HP itu sebenarnya alasannya bukan mengganggu navigasi, tetapi adalah mengganggu atensi penumpang di fase-fase kritis. Jadi sebenarnya itu untuk keselamatan si penumpang sendiri. Karena pesawat yang di saat ini pada kejadian itu sedang berada tidak bergerak di tempat parkir pesawat, tapi sedang melakukan refueling. Nah, refueling ini refueling ini beresiko. Gitu. Kita tidak boleh pakai handphone. Kenapa? Karena itu akan mengganggu konsentrasi kita. Kalau tiba-tiba terjadi kebocoran, tumpah fuel atau apa terus jadi kebakaran, itu evakuasi harus dilakukan dengan sangat cepat. Jadi kalau misal kita lagi nelpon terus tahu ada apa, itu kita buang berapa detik gitu. Sudah beberapa kali kejadian masalah kebakaran di ground, dan kalau itu karena fuel, itu waktu sangat penting. Ya, jadi atensi penumpang itu sangat penting. Masalahnya adalah kalau kita lagi ngomong di telepon terus tahu bilang ada kebakaran langsung evakuasi, yang ditelepon itu ntar akan bingung sendiri dan dia akan menghalangi orang lain dan itu membahayakan penumpang lain. Jadi di situ itu saya lupa pasalnya, tapi bukan itu tidak bisa kena dengan pasal 54, tapi pasal yang lain yang membahayakan aksi yang membahayakan penumpang lain. Kalau soal navigasi itu gimana? Kan banyak juga orang ketika setelah landing pesawatnya masih jalan di runway mencari parkir seperti itu, orang sudah menyalakan handphone. Kalau untuk dari handphone itu bukan, sekali lagi pesawat yang baru ya, itu sudah bukan mengenai penggangguan navigasi, tapi lebih ke keselamatan si penumpang itu sendiri. Itu dan diperkuat oleh hukum bahwa kalau krunya bilang kita tidak boleh, mau alasannya apapun, nggak boleh, matiin. Jadi nggak usah pakai alasan navigasi atau kalau kejadian yang ini bukan masalah navigasi, ini masalah kalau kebakaran bagaimana, itu peraturannya ada di peraturan operasi. Itu setingkat PM, tapi kalau istilah penerbangan namanya CASR, itu ada. Bahwa kalau penumpang kalau pesawat sedang diisi bahan bakarnya, kita tidak boleh menggunakan radio, menggunakan handphone, menggunakan transceiver, kita tidak, bahkan pakai seatbelt pun tidak boleh. Karena apa? Kembali lagi, kalau tiba-tiba dan tidak kebakaran ada api, orang panik, bisa penumpang nggak bisa buka seatbeltnya. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kenapa penggunaan handphone pada saat pesawat diisi bahan bakar itu dilarang. Oke, soal kenyamanan penumpang yang lain, kita banyak juga menemukan, tadi Anda bilang ini bukan cerita baru, banyak orang langsung nyalain handphone walaupun dilarang. Ketika ada penumpang terganggu, itu bisa dilaporkan ke kepolisian atau gimana sebetulnya tindakan ideal? Idealnya dilaporkan ke cabin crew dulu, karena begini, peraturan ini kan peraturan lama. Teknologi sudah berkembang, handphone sekarang sudah bisa ada di pesawat, tapi tidak semua pesawat. Ya, jadi kembali lagi, kalau kita merasa terganggu dengan penumpang lain menggunakan handphone, ngomong ke krunya, jangan kita langsung lapor atau kita video pasang di sosmed, karena sudah ada beberapa kali
Ya, cukup memalukan bagi orang yang melaporkan karena apa? Dia pikir ini nggak boleh. Ada orang main wifi, ada orang main HP lagi terbang kan nggak boleh, bisa dimatiin. Dia posting lah di sosmed. Ujung-ujungnya apa? Ternyata layanan dari maskapai sendiri bisa pakai HP di pesawat gitu. Nah ini kan udah ditegur juga sama pihak maskapainya. Kalau dari kasus itu enggak, dia langsung main videoin, sudah posting. Kalau yang kasus ini, Mas Gary, kalau misalnya maskapainya udah negor, tapi nggak berhasil juga. Kalau sudah negur, ya tidak ada salahnya kita membantu penumpang, membantu krunya supaya penumpang itu nurut. Cuman kita juga harus hati-hati, jangan sampai kita juga melakukan kesalahan. Kita mau bantu pun juga sebatas memberitahu dan mengingatkan agar penumpangnya nurut. Kalau tidak, kita bisa bilang, krunya boleh loh nurunin Anda. Tapi kalau kita maksa untuk pegang dia, terus kita keluarin dia dari pesawat, itu nggak boleh. Sebagai pengamat penerbangan, kenapa menurut Anda banyak yang abai tentang aturan di pesawat ini? Cepatnya perkembangan teknologi dan lambatnya perubahan peraturan. Karena begini, masalah HP ini pertama dulu di awal-awal mengganggu. Tapi itu dengan frekuensi HP yang lama. Dengan frekuensi HP yang sekarang itu sudah tidak mengganggu. Itu pertama. Kedua, sekarang pesawat pun sudah dilengkapi dengan bisa menggunakan HP di pesawat, tergantung dari pesawat. Jadi yang mendesain pesawat pun juga tahu kalau teknologi tidak diubah, pesawat tidak diberi shielding dan lain-lain untuk supaya tidak terganggu oleh HP, ya namanya mereka juga tidak mengembangkan teknologi mereka. Jadi pesawat sekarang itu sudah bisa aman. Tapi di sisi lain, ya, saking fokusnya kita terhadap gangguan navigasi, kita lupa bahwa larangan itu nggak cuma masalah itu. Masalah atensi kita pada saat fase-fase kritis. Kenapa take off dan landing kita tidak boleh menggunakan HP, tapi di atas kita boleh nyalain? Meskipun nggak boleh nelpon. Ya. Karena apa? Di fase kritis, take off dan landing, fase kritis. Hal bisa terjadi dalam sekejap begitu saja. Sama juga dengan sedang mengisi bahan bakar. Nah, ini kan tidak segampang mengganggu navigasi. Jelasinnya gitu. Kalau mengganggu navigasi gampang. Masuk pesawat, matiin semua. Itu gampang. Tapi kalau kita bilang, ini mau take off ya, matiin. Nanti kalau dari atas boleh nyalain lagi. Itu jelasinnya lebih susah. Dan masyarakat pun, maaf, banyak yang makan dengan hoax. Ini sampai minggu kemarin masih ada hoax yang beredar. Oh, kalau nyalain HP di pesawat, pesawatnya beresiko jatuh. Nggak pernah kejadian kok. Ya. Jadi hal memperti ini membuat kegaduhan, ketidakjelasan, dan akhirnya apa? Membuat masyarakat tidak patuh karena kebingungan. Krunya pun juga bingung. Kita mau pakai alasan yang mana ini? Gitu. Karena alasan sebenarnya belum tentu masuk di kepala penumpangnya. Jadi masalah komunikasi ketentuan penggunaan HP harus ibaratnya harus diluruskan kembali. Sekarang tuh kenapa? Sekarang bagaimana? Sudah bukan masalah navigasi lagi, tapi sudah masalah atensi penumpang di fase kritis. Oke, tapi poinnya adalah aturan yang dibuat di sana tentu harus dipatuhi dong. Betul. Jadi gini, intinya nomor satu adalah kita harus mematuhi apa yang diinstruksikan oleh kru. Karena instruksi kru itu adalah demi keselamatan kita. Ya. Kalau misalnya Bapak matiin HP-nya, ya saya matiin. Ya. Saya tahu itu nggak bahaya, tapi kalau saya dibilang suruh matiin, saya matiin. Kenapa? Bukan masalah saya benar atau enggak, tapi masalah kepatuhan kita terhadap peraturan. Jadi kembali lagi, bagaimana kita bisa patuh dengan peraturan kalau masyarakat tidak diberi penjelasan yang tepat dengan kondisi yang sekarang. Jadi menurut Anda, kan sebetulnya apa yang terjadi ini sudah diingatkan juga oleh maskapai. Saya baca 2 atau 3 kali, koreksi saya kalau salah. Nah, penjelasan apa yang ideal, Pak? Anda seharusnya mematikan handphone. Setelah itu apalagi penjelasannya? Jadi gini, harus jelas kenapa harus dimatikan. Karena kita lagi ngisi bahan bakar. Penumpang juga bisa terus kalau ngisi bahan bakar, kenapa saya mesti matiin HP-nya? Ya, bisa jelaskan. Resiko kebakaran. Ya, kita diperbolehkan boarding duluan, tetapi dengan kondisi peraturannya nggak boleh pakai seatbelt, tolong dilepas kalau pakai seatbelt dan nggak boleh pakai HP. Kenapa? Kita harus siap-siap untuk evakuasi kalau terjadi apa-apa. Itu jelasin gitu aja, nggak perlu maskapai bilang wah kalau kita jelas seperti itu ntar penumpang takut. Justru itu yang diperlukan. Kalau penumpang dijelaskan kenapa, mereka paham ancamannya, mereka nurut. Oke, intinya adalah ada alasan di balik aturan itu, lebih baik juga diikuti saja. Terima kasih pengamat penerbangan Gary Sujatman meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.